Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Sekarang kita memasuki subtema 3 pembelajaran 1, 2, dan 3 ya. Disimak ya anak soleh dan soleha. Abi akan menjelaskan tentang PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan SBDB. PPKN menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Menjelaskan akibatnya ya. Bahasa Indonesia menceritakan kembali informasi penting. IPA menjelaskan bahaya polusi udara, IPS menjelaskan cara menghargai kegiatan ekonomi di masyarakat, SBDB menjelaskan cara membuat karya gambar cerita. Oke. Nah, di sini dijelaskan sikap-sikapnya ya. Ya, di sini. 1. Contoh sikap tidak bertanggung jawab. Antara lain membuang sampah sembarangan, mempersempit selokan air, menumpuk sampah, membakar sampah, menggunakan pupuk berbahan kimia, tidak melaksanakan kerja bakti, mencoret-coret dinding, dan tidak mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar. Oke. Akibatnya, 1. Itu pencemaran lingkungan. 2. Sumber penyebaran penyakit, meningkatnya kriminalitas, banjir, dan aturan di lingkungan tidak berjalan dengan baik. Oke, next. Bahasa Indonesia menceritakan kembali informasi penting suatu teks. Cara menemukannya, ingat dengan kata tanya adik Simba tadi ya. Langkah-langkah menceritakan kembali, bacalah seluruh isi teks, temukan informasi penting dari jawaban kata-kata adik Simba seperti yang tadi Abi jelaskan materi sebelumnya ya. Tuliskan dalam bentuk poin-poin. Sampaikan kembali informasi tersebut dengan bahasamu sendiri. Oke. Membuat ringkasan berdasarkan informasi penting dari suatu teks. Ringkasan adalah bentuk singkatan suatu bacaan ya. Jadi mempersingkat ringkasan itu. Langkah-langkah membuat ringkasan sebagai berikut. Bacalah isi teks secara keseluruhan. Temukan informasi penting, rangkailah hingga bentuk lebih singkat. Gunakan bahasa yang baku. Pastikan isi dan informasi yang kamu tulis sesuai dengan sebenarnya. Teks narasi. Narasi itu adalah bacaan berupa karangan yang menceritakan atau menjelaskan suatu peristiwa secara detail. Berdasarkan waktu ya, berdasarkan urutan waktu. Misalnya dari pagi, sore, malam, seperti itu. Ciri-ciri teks narasi. Isi teks berisi tentang cerita, kisah, dan peristiwa. Dibentuk dari beberapa susunan paragraf dengan gaya bahasa naratif. Memiliki kronologi atau urutan cerita yang jelas. Terdapat suatu peristiwa maupun konflik. Memiliki unsur-unsur pembentuk tema, latar belakang, dan juga karakter dan settingnya ya. Latar, tema, yang tadi Abi jelaskan. Menjelaskan bahaya polusi udara bagi organ pernafasan. Faktor lingkungan mempengaruhi kesehatan kita, misalnya kesehatan organ pernafasan. Salah satunya adalah polusi udara. Polusi udara diakibatkan dari gas buangan kendaraan, asap rokok, dan juga gas buangan industri atau pembakaran. Bahaya-bahayanya sebagai berikut. Nah, kalian baca ya, tuh ada 10. Kesulitan bernafas, infeksi pada hidung, alergi, batuk, kanker paru-paru, seperti itu ya. Terus ISPA, merusak sel-sel organ tubuh, memperberat kerja jantung ya. Baca sama kalian paus. Kita dapat melakukan hal-hal berikut untuk melindungi diri kita. Menghindari lingkungan yang penuh polusi udara, menghindari asap rokok, menggunakan masker, mencuci bersih semua bahan makanan sebelum dimasak. Segera berobat bila mengalami gangguan pernafasan. Melakukan kebiasaan hidup sehat, makanan bergizi, istirahat, dan berolahraga. Itu adalah hal untuk melindungi diri kita daripada polusi udara. Oke. Cara merawat pernafasan manusia. Nah, di sini ada 12. Kalian baca ya. Oke, kecil ini. Nah, ada 12. Ada mengonsumsi makanan bergizi, istirahat, berolahraga, mencuci tangan, bahan makanan, menghindari paparan asap rokok, masker, tisu, kebersihan lingkungan, membuat ventilasi udara, rutin memeriksa kesehatan, menanam
tumbuhan hijau di sekitar tumbuhan. Nah, itu ada 12, oke. Kalian pause saja kalau kalian ingin membacanya. Nah, IPS. Manusia disebut sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial berarti kita membutuhkan bantuan orang lain. Sebagai ekonomi, kita adalah senantiasa melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Jenis kegiatan ekonomi ada 3 yang tadi Abi ajarin: produksi, distribusi, dan konsumsi. Contoh hubungan antar kegiatan ekonomi adalah tenaga kerja atau karyawan diupah, memiliki usaha produsen. Setelah itu barang hasil produksinya disalurkan ke distributor waktu ke grosir. Setelah itu distributor mendapat keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya. Barang yang telah sampai konsumen bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke. Menjelaskan cara membuat karya gambar cerita. Gambar cerita berfungsi membantu menceritakan isi dan alur cerita serta untuk menarik perhatian. Biasanya itu di komik ya dan buku cerita anak. Ciri-cirinya adalah sebagian besar terdiri dari gambar sesuai isi cerita, gambar berurutan sesuai alur cerita. Next. Cara membuat karya gambar. Ada 2 ya, itu kalian baca coba. Tentukan tema dulu. Setelah itu tentukan juga membuat cerita dengan cerita bergambar atau komik. Nah, materi untuk pembelajaran hari ini selesai dan ini adalah tugas latihannya. Kalian tulis ya. Habis itu jawabnya juga yang lengkap. Oke. Abi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.